Oke, selamat sore, siang, pagi, malam. Ya, eh, kali ini pada pertemuan 12 kita akan melakukan eh, penerapan state handle eh, seperti network status, loading, sukses error, dan empty data. Terus kita juga melakukan pendaftaran pada website Crud API, lalu membuat database untuk menyimpan data sesuai dengan projectnya. Lalu kita juga menerapkan crowd tersebut pada project Android kita gitu. Oke, langsung saja. Oke. Di sini sudah login di website Crowd API. Di sini saya sudah membuat beberapa data ya. Saya sudah mempost data ke sini. Ini contoh-contohnya. Ada nama sama skor dan ini di atasnya itu adalah format dari si Crowd API-nya. Jadi setiap database itu si Crud API memberikan nilai unik kepada setiap data-datanya gitu agar kita mudah mengakses data-data tersebut. Lalu untuk API key biasanya dikasih di awal. Jadi karena kita jarang bisa ngelihat lagi ya, ini cuma kayak prefix doang. Nah, jadi diusahakan ketika sudah diberikan API key-nya langsung disimpan ya agar tidak kehilangan begitu. Langsung saja kita ke Android Studio. Oke, di sini kita akan membuat CRUD. Nah, jadi yang pertama di MVVM. Nah, di sini kita buat di model, kita buat model baru yang bernama leaderboard entry. Jadi emang data yang akan kita lakukan CRUD ini adalah data leaderboard, di mana ada ranking untuk performa siswa. Jadi kita buat sendiri di sini untuk melakukan uji coba saja. Nah, leaderboard entry ini ya menggunakan data di sini data class, lalu namanya. Nah, di sini ada 3 nama, nama, skor, dan juga underscore UID. Yang dimana underscore UID itu biasanya didapat dari ini ya, bisa di sini. Nah, kenapa kita harus mendeklarasikan UID? Dikarenakan nantinya kita akan membutuhkan data UID ini untuk melakukan seperti delete, update maupun create begitu ya. Nah, jadi di sini kita buat leaderboard entry. Di sini ada leaderboard response. Oke, kita jadikan leaderboard entry tadi menjadi list. Kita masukkan ke dalam variable items. Lalu di network ada leaderboard API service. Nah, di mana di network ini kita melakukan CRUD tersebut menggunakan retrofit tadi. Retrofit ya. Nah, jadi kita melakukan import. Nah, ini get. Jadi di leaderboard API service ini kita buat get, di mana fungsinya adalah untuk ngebaca data dari CRUD tersebut gitu ya. Data-data yang dari website ini yang telah kita buat tadi di post. Nah, ini dia baca dari website ini begitu. Nah, di get ini kita gunakan di dalam sini ada parameter atau argumen endpoint API kita yang dimana data underscore leaderboard ya. Jadi memang ketika saya melakukan post, endpoint yang saya buat untuk memasukkan data di CRUD API ini adalah data underscore leaderboard ya. Bisa lihat di sublink ini ya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di dalam get leaderboard entries ini kita tambahkan header, yang dimana header ini kita tambahkan authorization yang berisi out token dari API kita yang harus kita simpan dari awal. Nah, lalu yang kedua di sini saya juga membuat delete untuk menghapus data tersebut. Nah, di sini kita di endpointnya kita tambahkan slash lalu UUID-nya gitu. Jadi sesuai dengan UID apa yang mana yang mau kita hapus begitu. Karena UID ini kan nilai unik ya. Nah, begitu. Lalu di delete tersebut kita tambahkan header authorization sama seperti get tadi. Namun di sini kita juga menambahkan path, di mana path-nya itu adalah UID itu. Oke. Nah,
Lalu kita pergi ke retrofit instance. Di retrofit instance yang ini project kemarin ya, kita gunakan news API. Lalu yang di sini saya buat kembali untuk si CRUD API-nya, di mana base URL-nya adalah link CRUD API tadi. Nah, itu kita lakukan build terhadap service retrofit ini. Nah, selanjutnya di repository kita buat leaderboard repository, di mana ada berisi argumen private untuk variabel API di leaderboard API service. Jadi untuk file API ini dari leaderboard API service bisa dilihat ya. Nah, di sini kita panggil di mana dia ini adalah file out token private. Nah, inilah token out token itu untuk authorization melakukan akses pada CRUD. Nah, di get data ini kita return API tadi, kita get leaderboard entries, dan out tokennya adalah ini gitu. Jangan lupa untuk membuatnya private agar tidak mudah untuk diakses ya oleh cracker atau semacamnya. Nah, di sini juga API data address kita tambahkan out token, namun kita juga menambahkan UID di sini karena kita membutuhkan UID gitu ya. Nah, itu di repository. Pada view model kita juga ngebuat di sini kita live data pada get leaderboard entries-nya. Nah, di sini jangan lupa untuk mendeklarasikan repository dan konteks ya untuk repository, karena repository ini kan berisi data-data yang ingin kita dapatkan gitu ya. Nah, lalu di sini kita juga ada ngebuat jika network is network variable context, jika error maka kita berikan no internet connection, lalu kita return lagi kembali live datanya. Jadi di sini untuk melakukan view ya UI-nya agar dapat berjalan lebih maksimal. Untuk state handlingnya juga. Nah, jadi di sini juga ada is empty, ada result empty. Nah, ini untuk state handlingnya. Nah, Oke. Di sini juga ada fungsi delete entry yang dimana di repository kita ada leaderboard entry dengan argumen UID-nya, dan kita emit unit agar dia masuk ke UI kita, lalu kita catch jika memang nilai unit itu adalah null gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada leaderboard view model factory. Ya, ini menghubungkan leaderboard view model kita agar dapat berjalan dengan benar gitu. Baik. Lalu di network util, ya ini untuk menjelaskan tentang jaringan kita ya. Di sini ada fungsi is network available. Jadi dia ngecek nih di sini untuk connectivity service-nya. Lalu ada di result. Result ini adalah pendeklarasian state handling kita, yang dimana di sini saya ada membuat loading, state loading, state sukses, state error, state empty begitu ya. Nah, begitu. Jadi pendeklarasian state handling ini digunakan pada leaderboard view model ini tadinya. Tuh. Jadi emit di result empty. Jadi kalau misalnya si respon itemnya itu ya is empty gitu kan, maka ya kita result state empty-nya gitu. Gitu. Begitu juga yang lainnya. Kalau sukses kita respon itemnya yang mana aja gitu. Ya seperti itu. Itu berhubungan dengan state handling. Lalu selanjutnya kita coba ke halaman fragment kita. Di sini saya ada adapter leaderboard ya. Ini ada adapter leaderboard. Ini saya memanggil entries dan listener untuk delete button sama juga list leaderboard entry-nya agar kita bisa ngambil data dari leaderboard entry tadi. Ya, dari API-nya. Sini kita buat interface on delete button click-nya, kita masukkan function on delete button click-nya dengan argumen UID bertipe string. Lalu di view holder kita deklarasikan setiap
text view atau button yang ada di layout kita ya, kita deklarasikan yang mana aja gitu untuk recycle view kita. Jadi dia akan menampilkan tampilan data dengan recycle view ya. Nah, kita samakan sama yang ada pada leaderboard entries kita tadi yang kita ambil dari API kita. Kita itu harus disamakan ya. Lalu di onBind view holder di sini kita buat variable entries. Entriesnya itu adalah position entriesnya ya. Jadi array, pasti isinya array. Nah, di sini karena ada ID ya, urutan. Jadi di sini kita buat holder rank text di mana position ditambah 1. Jadi setiap dia tereksekusi masuk ke data, maka dia tambah 1 sesuai ID-nya. Nah, begitu juga untuk entry name. Ini entry name. Jadi dia ngambil dari si leaderboard entries-nya. Begitu juga score. Di sini score kita ubah ke string agar dapat dimodifikasi ya. Lalu ada button hapus. Di sini kita gunakan listener tadi dan under button klik dengan entry UID-nya gitu. Sesuai sama UID-nya, entry UID. Nah, begitu di sini untuk mendapatkan size daripada entries-nya ada berapa. Lalu di sini ada update entries. Update entries itu untuk melakukan notify dataset change-nya. Jadi kita akan entries-nya sama dengan new entries. Dia akan ngupdate terus entries dan notifikasi adapternya gitu ya. Lalu di fragment leaderboard, di sini ada banyak ya, kita pendeklarasian recycle view, adapter leaderboard view model, dan shimmer. Nah, shimmer ini nanti saya jelaskan. Ada error text view, empty text view, begitu. Lalu lanjut ke inisialisasi elemen UI. Di sini ada shimmer ya, yang sudah kita buat private let init tadi. Lalu kita repository, kita inisialisasikan view model kita di fragment leaderboard. Lalu kita tampilkan loading state untuk default pertama kali yang akan muncul ketika kita mengakses fragment leaderboard kita, begitu. Nah, kita melakukan observasi data leaderboard di sini, lalu kita return view-nya. Nah, jadi observe leaderboard entries ini ada di sini ya, kita buat fungsinya. Jadi kita manggil tuh tadi di sini. Nah, di mana isi dari observe leaderboard entries adalah kita view model. Nah, di sini get leaderboard entries, kita observe lagi. Nah, ketika result, maka di sini kita mainkan state handling tersebut. Jika result loading, gitu kan? Jika state-nya loading, maka tampilkan fungsi show loading. Jadi di sini juga ada show loading. Nih, saya ada buat beberapa fungsi-fungsi untuk state handling kita. Kita pengennya gimana gitu. Kalau misalnya dia loading, dia pengennya bentukannya mau gimana gitu kan? Kalau mau sukses, mau bentukannya mau gimana gitu. Ya, begitu juga dengan yang lainnya begitu. Lalu jika di sini juga saya ada if entries-nya is not empty, sort entry sorted by descending. Ini untuk melakukan descending pada berdasarkan skor. Jadi di sini ada IT score. Jadi ketika skornya misalnya mungkin lebih mudah seperti ini. Misalnya Agnes skornya 96, lalu di sini ada Zulfa 97. Nah, maka ketika di descending berdasarkan skor, maka urutan pertama yang akan muncul pada leaderboard yaitu Zulfa. Lalu yang kedua adalah Agnes. Nah, begitu. Selanjutnya di sini ada fungsi show loading. Kita lakukan view visible, view concurrent untuk di sini nanti kita mungkin jelaskan lebih dalam di layout. Nah, di sini show empty. Kita bisa lihat layoutnya di fragment leaderboard. Oke. Oke, di sini. Jadi ini bentukan daripada data yang akan kita tampilkan nantinya. Recycle view yang ini ya. Nah, jadi memang di sini saya tampilkan shimmer frame layout yang dimana shimmer ini adalah ketika biasanya kalau misalnya kita buka Instagram atau TikTok atau apapun ya, mobile sekarang itu ketika kita loading gitu belum muncul datanya, dia bakal ngasih bentukannya tapi kosong gitu ya.
dan shimmer ada glowingnya kayak lot gitu. Nah, nanti mungkin saya tampilkan biar lebih paham. Lalu sini kita shimmer, kita buat linear layout. Nah, kita include si layout shimmer item leaderboard, di mana shimmer item leaderboard itu ya bentukannya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini yang saya maksud dengan shimmer itu. Ini yang saya maksud dengan shimmer. Jadi dia cuma abu-abu gitu doang ketika memang datanya belum muncul gitu. Jadi kita buat stats ketika data belum muncul ya tampilkannya kayak gini gitu. Jangan yang benar-benar kosong gitu. Agar lebih efisien gitu ya, lebih bagus di view. Nah, di item slide, nah tampilannya ketika maaf, di item leaderboard tampilannya akan seperti ini ketika datanya sudah dimuat gitu. Nah, jadi memang balik ke fragment leaderboard, saya samakan di mana posisi di si item leaderboard sama posisi shimmer item leaderboard. Baik, jika sudah, jadi di sini sebentar. Ya. Jadi shimmer, saya kan membuat ID shimmer layout di sini. Nah, ini nanti yang kita visible kan gitu. Maksudnya bentuk kapan nih ketika state-nya loading, maka ya shimmer layout ini mungkin bisa kita terukan. Sedangkan untuk yang recycle view yang ini ya, yang menampilkan item leaderboard tadi, yang emang datanya udah tertampil, itu kita gone-kan. Jadi yang tertampil duluan itu adalah shimmer. Nah, itu ketika state-nya load itu ketika state-nya loading. Namun ketika state-nya itu sudah selesai loading, maka ya kita balikkan lagi shimmer-nya itu gone, lalu juga si recycle view-nya ini jadi visible gitu ya. Nah, begitu juga untuk error maupun empty gitu ya. Oke, baik. Ya, seperti ini ya. Ada view gone, view visible. Oke. Kita jalankan saja. Oke, baik. Uh, jadi di emulator ini kita dijalankan. Nah, jadi dia ada di leaderboard ya, karena tadi fragment leaderboard. Nah, dia akan menampilkan ketika kita pencet seperti ini. Nah, ini adalah shimmer layout tadi. Kita buatkan ketika state loading, ini datanya belum ketampil ya. Jadi emang ketahuan tuh kalau datanya belum ketampil. Saya ada buat log entries ya. Nah, di leaderboard ketika saya pencet, nah, jadi entriesnya emang belum tertampil. Berarti memang datanya itu belum termuat gitu ya. Sampai dia termuat ya, sampai terprint nih entriesnya, dia baru muncul. Nah, begitu ya. Jadi itu untuk si state handling dan penggunaan shimmer shimmer layout juga gitu ya. Ya, gitu. Ini tampil. Nah, ini shimmer layout. Oke, baik. Seperti itu. Lalu untuk root API di sini ada hapus ya yang kita tadi ya berarti kan untuk get ya, get udah bisa. Berarti kita nge-get nih data dari API ada Kristi, Pinus, Hana dan Zulfa. Nah, kita lihat di sini kita reload coba ya. Ada berapa nih? Ada 4 data. Kalau kita tengok di Android Studio ada 4 data juga. Ada Kristi, ini harusnya Zulfa, ada Hana, ada Pinus, ada Kristi. Oke, karena di sini leaderboard, jadi saya tidak membuat post di Android ini, namun alih-alih saya menggunakan Postman untuk melakukan uji coba terhadap postnya gitu ya. Jadi di sini kita coba, misalnya kita masuk, oke, mungkin saya jelaskan dulu pada Postman-nya. Di post kita bisa pilih post.
lalu kita masukkan base URL-nya dan endpoint-nya itu data leaderboard. Nah, data leaderboard itu yang sesuai sama apa yang kita gunakan tadi di endpoint itu. Nah, jadi ketika kita ingin post, pastikan ini apa yang ingin kita isi begitu. Lalu di header-nya itu tambahin authorization dan content type. Sebenarnya biasanya content type itu udah default ya. Namun kalau misalnya nggak ada, boleh dibuat gitu. Ini saya jadi double di sini. Lalu di authorization kita masukkan autocan-nya. Ini bearer ini ya. Kita masukkan agar dia dapat dieksekusi CRUD-nya. Karena kalau kita nggak masukin authorization, dia bakal error ya, nolak akses. Oke, jadi kita ke body, kita pergi ke raw ya. Jadi kalau misalnya ada disuruh pilih, kita pergi ke raw, kita JSON ya. Di JSON, format JSON, masukkan sesuai dengan leaderboard entries kalian gitu. Kita. Nah, leaderboard entry kita kan ada nama, name, score, dan UID. Nah, kebetulan UID itu kan ketika kita ngepost akan terbuat sendiri gitu, ada default. Jadi UID nggak perlu kita post untuk UID karena sudah default nilainya. Bakal ada ketika kita melakukan eksekusi pada post. Nah, jadi misalnya nih sesuaikan dengan tipe data juga ya, name string, skornya integer berarti gak usah pakai kutip. Nah, oke, kita send ya. Kita coba send. Oke, di sini menandakan berhasil 201 created berarti was created successfully. Nah, inilah hasilnya, outputnya, items, terus ada name, Bayu, dan skornya 94. Nah, ini UID yang telah terbuat sendiri ya, nilai unik terbuat sendiri untuk setiap data. Nah, jadi ketika kalau kita lihat di sini, kita refresh ya, kita balik ke home, kita pergi ke leaderboard, harusnya udah ada Bayu. Nah, ya kelima ya Bayu ya dengan nilai 94. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita mungkin coba mencoba hapus. Kita hapus, kita klik pencet hapus, dia akan loading start lagi, dia ngapus, dia reload lagi. Ada 4. Nah, ini kita hapus, kita coba hapus semuanya ya, kita hapus, kita hapus, kita hapus. Seharusnya ketika kita nggak ada data, nah dia akan menampilkan tulisan no leaderboard entries available. Di mana sih letak dari no leaderboard entries available? Dari state tadi, state-nya yang empty state. Jadi ketika data memang benar-benar kosong, maka dia akan menampilkan no leaderboard entries available. Di sini saya buat begitu ya. Empty text view-nya visibility, recycle visibility-nya view gone. Di sini. Jadi no leaderboard entries available nih. Ini bebas mau dipilih. Nah, begitu juga error. Ketika memang ada error atau apa, dia akan menampilkan si message dari error tersebut begitu. Ya, itu sih ya. Mungkin jadi ketika memang ingin menambahkan, karena kebetulan coba kita tambahkan kembali ya, 1, kita send lagi. Oke. Lama ya. Oke, bentar. Sebentar. Oke, berhasil di-create. Coba kita refresh kembali leaderboardnya, harusnya tertampil ya, Pinus. Oke, seperti ini. Jadi jika memang ingin karena kebetulan ini leaderboard, jadi saya tidak membuat create ya, tidak membuat tambah data gitu, karena ini leaderboard harusnya. Dan harusnya juga nggak ada hapus gitu, karena ini cuma uji coba aja. Lalu di leaderboard API service itu ada delete dan get. Nah, kalau emang pengen buat create, itu biasanya kita tinggal tambahin add, post. Jadi memang kita panggil lagi dari retrofitnya seperti ini. Nah, kita masukkan endpointnya, data leaderboard seperti itu. Lalu kita masukkan ID-nya gitu ya, UID-nya seperti itu. Jika memang post harusnya seperti itu ya. Sama saja pengulangannya untuk melakukan tambah data, hanya saja paling perbedaannya ada di
pet-petnya saja gitu. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.